Oke, terima kasih ya Mas Kevin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar apa anak-anak? Berpikir komputasional. Nah, untuk pembelajaran coding kita akan belajar bagaimana sih cara komputer itu berpikir hari ini ya. Nanti anak-anak bisa mengetahui bagaimana prinsip berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pernahkah anak-anak membuat mie instan? Pernah enggak? Ada langkah-langkah cara membuatnya tidak? Ada. Yang pertama apa coba? Mendidihkan air. Kemudian memasukkan mie. Lalu disajikan. Kira-kira kalau langkahnya terbalik-balik, tidak urut, bisa jadi mie instan tidak? Bisa. Kamu hidupkan kompor, lalu kamu masukkan mie ke dalam panci, matang nggak mie-nya? Tidak. Itu adalah salah satu contoh berpikir komputasional. Coba sekarang Bu Guru ada sebuah permainan. Masih ingat cacing dan ular? Masih. Ketika Bu Guru bilang cacing, tangannya bagaimana? Pendek. Tapi menyahutnya panjang. Mulutnya menjawab panjang, tapi tangannya pendek. Coba anak berdiri, yuk kita main cacing dan ular. Silakan berdiri Mas Andra dan Mas Lengkapi. Oke, 1, 2, 3, siap. Cacing panjang, cacing panjang, ular pendek, ular pendek, cacing panjang, ular pendek. Nah, coba sekarang sambil duduk. Kita berpikir komputasional itu bukan berarti kita jadi komputer, tapi kita berpikir seperti komputer. Komputer canggih tidak anak? Canggih, makanya kita harus berpikir canggih seperti komputer. Nah, nanti ada 4 prinsip berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional yang pertama ada dekomposisi. Dekomposisi ini adalah cara komputer berpikir dengan membagi tugasnya menjadi beberapa bagian. Misal, anak-anak disuruh untuk menyiapkan pesta ulang tahun. Kira-kira apa yang harus disiapkan dulu anak-anak? Kalau kamu disuruh membuat pesta ulang tahun, apa yang harus kamu lakukan? Membuat undangan, terus mendekor tempat, lalu menyiapkan makanannya, apalagi menyiapkan apa? Souvenir, kata Mbak Eska, betul. Nah, itu namanya dekomposisi. Kan tugasnya tadi apa? Menyiapkan pesta ulang tahun itu tugas yang besar ya. Tapi kita bagi kecil-kecil. Oh, membuat undangan, membuat souvenir, membuat dekor. Nah, itu namanya dekomposisi. Jadi tugas besar tadi dipecah menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian yang kedua ada pattern recognition. Ini namanya pengenalan pola. Jadi komputer itu mengenali pola. Pola itu apa namanya pola? Bentuk atau susunan tertentu yang mempunyai aturan. Bisa benda, bisa peristiwa. Kalau peristiwa yang punya pola itu seperti apa? Kegiatanmu sehari-hari. Anak bangun jam berapa? Jam 5. Setelah bangun, apa yang dilakukan? Sholat. Setelah sholat, mandi. Jam itu berulang apa tidak? Berulang secara teratur. Itu namanya pola kegiatan anak sehari-hari. Yang ketiga ada namanya abstraction atau abstraksi. Abstraksi itu mengambil bagian yang penting atau
Abstraksi itu mengambil informasi penting. Contohnya, Bu Guru punya informasi. Aku adalah sebuah benda. Aku dipakai untuk berjalan. Tempatku ada di kaki dan bentukku seperti kaki. Aku biasa dipakai untuk sekolah anak-anak. Apa? Bendanya sepatu. Kenapa anak-anak tahu itu sepatu? Menyaring informasi yang Bu Guru berikan. Ciri-cirinya apa saja tadi yang mengakibatkan anak-anak menjawab sepatu? Dipakai di kaki, dipakai bentuknya seperti kaki. Padahal kan bisa saja sandal. Tapi kenapa tidak menjawab sandal? Karena di sekolah tidak boleh memakai sandal. Maka itu adalah sepatu. Itu namanya adalah abstraksi. Yang keempat ada algoritmik. Algoritmik ini komputer itu mengerjakan sesuatu dengan cara berurutan sesuai dengan urutannya. Kalau tidak urut, tidak runut, maka tidak akan jadi atau gagal. Contohnya membuat mie tadi. Kalau anak-anak membuat mie tidak sesuai urutan, jadi mie ini godok apa enggak? Tidak, ya. Begitu. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak, Bu Guru akan membagikan lembar kerja kelompok. Masing-masing kelompok nanti mendapatkan satu prinsip berpikir komputasional. Silakan maju ke depan. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nama, Kisah, Nama, Cerita, Pengalaman, Hidup, Kelas, Media, dan Media. Eksposisi. Perhatikan dan bercerita. Kamu disuruh merapikan kamar ini yang berantakan. Buatlah bagian-bagian yang harus dibersihkan apa saja. Alat dan bahannya. Pertama ada sapu,
satu. Nah, tepuk tangan dulu kelompok satu. Nah, kelompok satu tadi itu tentang dekomposisi ya. Dia dapat tugas merapikan tempat tidur, lalu membagi tugas itu menjadi bagian-bagian kecil. Di kamar tidur itu ada apa saja sih anak? Tempat tidur, lemari, kemudian ada mainan, ada meja belajar. Nah, tadi merapikan hal yang kecil-kecil dulu sehingga kamarnya jadi rapi, begitu ya. Mengerjakannya sudah selesai? Apakah sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan di kelompoknya masing-masing. Nanti Bu Guru ambil untuk buku menilai. Silakan dikumpulkan jadi satu. Oke, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang apa, anak?
adalah pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita laksanakan ya. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, sebelum guru tutup, besok kita akan mempelajari tentang kecerdasan artifisial. Ya, kita akan belajar tentang AI. Baik anak-anak, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Ternyata anak-anak sangat antusias ya dan bersemangat. Bu Guru cukupkan untuk hari ini. Silakan disiapkan Mas Kevin. Tersiap gerak. Kita mulai. Kita selesai. Beri